Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumarnia, NIM 1053611102019, kelas Matematika 2019A. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode simplex yang terhubung dengan mata kuliah pemrograman linear. Yang pertama yaitu pengertian. Metode simplex adalah metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan material yang telah diformulasikan terlebih dahulu ke dalam persamaan matematika program linear yang mempunyai variabel keputusan mulai dari lebih besar atau sama dengan 2 sampai multivariabel. Sedangkan metode grafik hanya dapat digunakan apabila jumlah variabel keputusan maksimal 2 buah, sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu persoalan linear programming yang diselesaikan dengan metode grafik juga dapat diselesaikan dengan metode simplex. Sebaliknya, suatu persoalan yang hanya bisa diselesaikan dengan metode simplex tidak dapat diselesaikan dengan metode grafik. Selanjutnya yaitu istilah dalam tabel simplex. Ada beberapa istilah dalam tabel simplex. Yang pertama, iterasi adalah tahapan perhitungan di mana nilai dalam perhitungan itu tergantung dari nilai tabel sebelumnya. Yang kedua, variabel non-basis adalah variabel yang nilainya diatur menjadi 0 pada sembarang iterasi. Dalam terminologi umum, jumlah variabel non-basis selalu sama dengan derajat bebas dalam sistem persamaan. Yang ketiga, variabel basis merupakan variabel yang nilainya bukan 0 pada sembarang iterasi. Pada solusi awal, variabel basis merupakan variabel slack, atau jika fungsi kendala merupakan pertidaksamaan atau kurang lebih atau kurang kecil sama dengan atau variabel buatan jika fungsi kendala menggunakan pertidaksamaan lebih besar atau sama dengan. Secara umum, jumlah variabel basis selalu sama dengan jumlah fungsi pembatas atau tanpa fungsi non-negatif. Yang keempat, solusi atau nilai kanan atau NK merupakan nilai sumber daya pembatasan yang masih tersedia. Pada solusi awal, nilai kanan atau solusi sama dengan jumlah sumber daya pembatas awal yang ada, karena aktivitas belum dilaksanakan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, nilai kanan atau NK fungsi tujuan harus 0. Yang kedua, nilai kanan atau NK fungsi kendala harus positif. Apabila negatif, nilai tersebut harus dikalikan -1. Yang kelima, variabel slack adalah variabel yang ditambahkan ke model matematika kendala untuk mengkonversikan pertidaksamaan lebih kecil dari menjadi persamaan atau sama dengan. Penambahan variabel ini terjadi pada tahap inisialisasi. Pada solusi awal, variabel slack akan berfungsi sebagai variabel basis. Yang kelima,
Maksudku yang keenam, variabel surplus adalah variabel yang dikurangkan dari model matematika kendala untuk mengkonversikan pertidaksamaan lebih besar dari menjadi persamaan atau sama dengan. Penambahan ini terjadi pada tahap inisialisasi. Pada solusi awal, variabel surplus tidak dapat berfungsi sebagai variabel basis. Yang ketujuh, variabel buatan adalah variabel yang ditambahkan ke model matematika kendala dengan bentuk lebih besar dari atau sama dengan untuk difungsikan sebagai variabel basis awal. Penambahan variabel ini terjadi pada tahap inisialisasi. Variabel ini harus bernilai 0 pada solusi optimal, karena kenyataannya variabel ini tidak ada. Variabel hanya ada di atas kertas. Yang kedelapan, kolom pivot atau kolom kerja adalah kolom yang membuat variabel masuk. Koefisien pada kolom ini akan menjadi pembagi nilai kanan untuk menentukan baris pivot atau baris kerja. Yang kesembilan, baris pivot atau baris kerja adalah salah satu baris di antara variabel basis yang memuat variabel keluar. Yang ke-10, elemen pivot adalah elemen yang terletak pada perpotongan kolom dan baris pivot. Elemen pivot akan menjadi dasar perhitungan untuk tabel simpleks berikutnya. Yang ke-11, variabel masuk adalah variabel yang terpilih untuk menjadi variabel basis pada iterasi berikutnya. Variabel masuk dipilih satu dari antara variabel non-basis pada setiap iterasi. Variabel ini pada iterasi berikutnya akan bernilai positif. Yang ke-12, variabel keluar adalah variabel yang keluar dari variabel basis pada iterasi berikutnya dan digantikan oleh variabel masuk. Variabel keluar dipilih satu dari antara variabel basis pada setiap iterasi. Variabel ini pada iterasi berikutnya akan bernilai 0. Nah, selanjutnya kita masuk kepada contoh. Maksimum set sama dengan 8x1 tambah 9x2 ditambah 4x3. Fungsi kendala. x1 ditambah x2 ditambah 2x3 lebih kecil dari atau sama dengan 2. 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 lebih kecil dari atau sama dengan 3. 7x1 ditambah 6x2 ditambah 2x3 lebih kecil dari atau sama dengan 8. x1, x2, x3 lebih besar dari atau sama dengan 0. Langkah 1, mengubah fungsi tujuan. Set sama dengan 8x1 ditambah 9x2 ditambah 4x3 ditambah OS1 ditambah OX2 ditambah OS3, atau kita ubah menjadi set
min 8x1 kurang 9x2 dikurang 4x3 dikurang OS1 dikurang OS2 dikurang OS3 sama dengan 0. Langkah yang kedua, bentuk baku. Yang pertama, mengubah fungsi batasan. X1 ditambah X2 ditambah 2X3 tambah S1 sama dengan 2. 2X1 ditambah 3X2 ditambah 4X3 ditambah S2 sama dengan 3. 7X1 ditambah 6X2 ditambah 2X3 ditambah S3 sama dengan 8. X1 jadi X1, X2, X3, S1, S2, S3 lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, langkah ketiga, tabel solusi awal. VB dan X1, X2, X3, S1, S2, S3, NK, dan rasio. Untuk yang barisnya set S1, S2, S3, di mana baris set yaitu min 8, min 9, min 4, 0, 0, 0, 0. Yang baris S1 yaitu 1, 1, 2, 1, 0, 0, 2. Baris S2 yaitu 2, 3, 4, 0, 1, 0, 3. S3-nya yaitu baris S3-nya yaitu 7, 6, 2, 0, 0, 1, 8. Nah, langkah keempat, menentukan kolom entering variabel. VB. Nah, di sini di mana baris set yaitu min 8, min 9, min 4, 0, 0, 0, 0, dan S1 pada baris S1 yaitu 1, 1, 2, 1, 0, 0, 2. Nah, untuk baris S2 yaitu 2, 3, 4, 0, 1, 0, 3. Nah, untuk baris S3 yaitu 7, 6, 2, 0, 0, 1, 8. Langkah kelima, menentukan baris leaving variabel. Di mana di sini pada baris set yaitu min 8, min 9, min 4, 0, 0, 0, 0, dan rasionya adalah 0. Di sini rasionya sudah terisi. Nah, untuk S1 baris S1 yaitu 1, 1, 2, 1, 0, 0, 2, 2. Nah, untuk baris S2 yaitu 2, 3, 4, 0, 1, 0, 3, 1. Untuk baris S3 yaitu 7, 6, 2, 0, 0, 1, 8. Dan rasionya yaitu 8/6. Jadi nilai rasio terkecil adalah 1 atau selain X, sehingga barisan kuncinya atau baris pivot ada pada S2. Nah, langkah ke-6, menentukan pivot elemen. Angka kunci diperoleh dari perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Jadi, angka kunci diperoleh angka 3. Di mana di sini pada baris
set yaitu min 8, min 9, min 4, 0, 0, 0, 0, rasionya 0. Pada baris S1 yaitu 1, 1, 2, 1, 0, 0, 2, dan rasionya adalah 2. Pada baris ketiga, baris S2 yaitu 2, 3, 4, 0, 1, 0, 3, 1. Pada baris S3 yaitu 7, 6, 2, 0, 0, 1, 8, 8/6. Langkah ke-7, membuat tabel baru. Membuat baris baru kunci atau BBK. Karena nilai kunci berada pada kolom X2, maka baris S2 kita ubah namanya menjadi X2. Dan nilai-nilai pada baris S2 kita ubah pula dengan cara membagi nilai dengan angka kunci, maka kita mendapat nilai baris kunci yang baru atau baris X1, di mana VB X1, X2, kolom X1, kolom X2, kolom X3, kolom S1, kolom S2, kolom S3, NK, dan rasio. Sedangkan baris yaitu set baris S1, baris X2, dan baris S3. Nah, untuk baris X2 yaitu 2/3, 3, 4/3, 0, 1/3, 0, 1, 1. Langkah ke-8, hasil tabel baru. Mencari baris baru selain harus kunci atau pivot. Baris baru atau baris lama atau kolom kunci X, nilai baru baris kunci yaitu pada baris set kolom X1 yaitu min 2, kolom kedua 0, kolom X3 8, kolom S1 0, kolom S2 3, kolom S3 0, dan NK 9, rasio 0. Sedangkan pada baris S1 kolom X1 1/3, kolom X2 0, kolom X3 2/3, kolom S1 1, kolom S2 min 1/3, di kolom X3 0, NK 1, rasio 3. Untuk baris X2 kolom X1 2/3, kolom X2 yaitu 1, kolom X3 4/3, kolom S1 0, kolom S2 1/3, kolom S3 0, NK 1, rasio 3/2. S3 pada baris S3 kolom X1 yaitu 3, kolom X2 0, kolom X3 min 6, kolom S1 0, kolom S2 min 2, kolom S3 1, NK 2, rasio 2/3. Langkah 9, ulangi mencari EV, LV, pivot, elemen. Masukkan nilai tersebut ke dalam tabel simplex yang baru atau iterasi 1. Seperti yang dilihat pada gambar di bawah, yaitu di mana pada baris set kolom X1 yaitu min 2, pada kolom X2
yaitu 0, pada kolom X3 8, kolom S1 0, kolom S2 3, kolom S3 0, NK 9, dan rasio 0. Pada baris S1, kolom X1 yaitu 1/3, kolom X2 yaitu 0, kolom X3 yaitu 2/3, kolom S1 yaitu 1, kolom S2 yaitu min 1/3, di kolom S3 yaitu 0, NK 1, rasio 3. Pada baris X2, kolom X1 2/3, kolom X2 1, kolom X3 4/3, kolom S1 0, kolom X2 1/3, kolom X3 0, NK 1, rasio 3/2. Baris S3, kolom X1 3, kolom X2 0, kolom X3 min 6, kolom S1 0, kolom S2 min 2, kolom X3 1, NK 2, rasio 2/3. Perhatikan kembali tabel di atas. Bila pada baris set masih ada variabel yang bernilai negatif, maka fungsi tujuan belum maksimal. Sehingga untuk menghilangkan nilai negatif, kita ulangi lagi langkah-langkah sebelumnya. Ini kita lakukan terus-menerus hingga tiada variabel set yang negatif. Langkah ke-10, tabel akhir. Variabel masuk dengan demikian adalah S1, variabel keluar adalah S3, serta elemen pivot yaitu 3. Hasil perhitungan iterasi kedua adalah sebagai berikut. Nah, kalian dapat melihat pada kolom di bawah di mana ini adalah hasilnya, dan pada baris set sudah tidak ada nilai negatif, semua bernilai positif. Nah, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan, di mana tabel sudah optimal sehingga perhitungan iterasi dihentikan. S1 sama dengan 2/3, S2 sama dengan 7/9, S3 sama dengan 5/9, dan nilai setnya yaitu 31/3. Maksimumkan set sama dengan 3x1 ditambah 5x2, batasan atau kontrain 1 2x1 lebih kecil atau sama dengan 8, 2, 3x2 lebih kecil atau sama dengan 15, ketiga 6x1 ditambah 5x2 lebih kecil atau sama dengan 30. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan untuk materi metode simplex. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.